Setelah itu, Yusi mencoba menahan tangan kirinya yang telah terkena racun tersebut, karena tangan kirinya bergerak dengan sendirinya. Akhirnya satu-satunya cara untuk menahan Yusi agar racun itu tidak menjalar ke seluruh tubuhnya adalah dengan membekukan tubuh Yusi. Qin Li terpaksa melakukan hal tersebut karena hal itu dapat menghambat racun cacing penyihir untuk merasuki tubuhnya. Qin Li berjanji akan mencari cara untuk menyembuhkan Yusi dari racun tersebut. Yuan yang sekarat akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas di sana. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Yusi, akhirnya Qin Li memutuskan membawanya pergi ke sekte iblis dan meminta nenek master spiritual untuk membantunya dalam menyembuhkan Yusi. Namun nenek master spiritual mengatakan kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa karena racun cacing penyihir yang diderita oleh Yusi merupakan racun terkuat yang ada di sekte penyihir hitam, dan belum ada sampai saat ini yang mampu untuk menyembuhkan racun tersebut. Ternyata saat ini Xin Er belum mati. Qin Li yang menyadari hal tersebut lalu menemuinya di suatu tempat. Di sana Qin Li memohon kepada Xin Er untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh Yusi, karena ia mengetahui kalau racun cacing penyihir telah dibangkitkan olehnya. Xin Er akhirnya berkata jujur kalau orang yang memiliki kemampuan racun cacing penyihir adalah Soyang, dan Soyang adalah orang yang merupakan pelaku dari semuanya ini. Mengetahui informasi tersebut, dengan cepat Qin Li dan Chu Li menemui Soyang dan berusaha menangkapnya atas semua perbuatan yang telah Soyang lakukan. Di sana, Qin Li juga mengatakan kalau Soyang merupakan salah satu senjata spiritual miliknya. Tentu saja, Soyang merasa tak terima dengan perkataan Qin Li, dan pertarungan antara mereka pun tak dapat terelakkan. Ternyata, pertarungan mereka mendapatkan respon dari Dewa Tianqi dan meminta anaknya beserta pasukan pembunuh emas untuk menghentikan pertarungan mereka. Lalu, melihat kedatangan pasukan pembunuh emas, terlihat Soyang memilih mundur dari sana dan mendatangi tempat di mana pasukan sekte penyihir hitam berada. Lalu di sana, Soyang meminta bantuan sekte penyihir hitam yang bersembunyi di dalam kegelapan untuk menuruti semua perintahnya, yang dimana ia berniat akan kembali menyerang Qin Li dengan pasukan tersebut. Terlihat sebelum Soyang melakukan aksinya, ia terlebih dahulu menemui Yusi dan kembali memberikan racun cacing penyihir kepadanya, karena Yusi merupakan orang yang sangat dicintai oleh Qin Li. Maka dari itu ia berencana akan membuat orang-orang terdekat Qin Li menjadi menderita. Namun tindakan Soyang berhasil dilihat oleh Si dan menganggap kalau semua perkataan Qin Li tentang kebusukan mengenai Soyang ternyata benar. Tak ingin rahasianya terbongkar, Soyang mencoba membohongi Si dengan mengatakan kalau saat ini ia sedang berusaha mengobati Yusi. Namun bodohnya Si dengan mudah mempercayai perkataan dari Soyang, dan malahan ia justru berterima kasih kepadanya. Namun siapa sangka di saat Si yang hendak memeluknya, terlihat Soyang mengeluarkan sebuah pisau dan berniat menusukkan pisau itu kepada Si. Dan menusuk pedang miliknya tepat di dada Soyang. Lalu, tak ingin Soyang lolos, dengan cepat Qianji berusaha mengejarnya dan kembali menyerangnya. Tak lama kemudian, terlihat aura hijau tiba-tiba menyelimuti tubuh Soyang dan membawanya pergi dari sana. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Yusi akhirnya kembali sadar dan menanyakan keberadaan Qin Li saat ini kepada 3 anak kaum Guami di sana. Sementara itu, Qin Li dan yang lainnya tiba-tiba berada di suku Ling. Tentu saja hal tersebut membuat mereka merasa terkejut. Tak lama kemudian, Qin Li melihat ada seseorang di sana, dan ternyata orang tersebut adalah Hua.
Hua ini adalah dewa Tianqi, teman dari kakek Qinli. Di sana, paman Hua menceritakan kalau ia berhasil selamat saat pertempuran waktu dulu, dan orang yang menyelamatkannya adalah kakek Qinli, yaitu Qin San, yang merupakan seorang dewa yang biasa kita kenal dengan nama Gong Musan. Sesaat paman Hua mengatakan sebelum kakek Qinli pergi, ia pernah berpesan untuk memukul kepala Qinli. Dan seketika, ia pun memukul kepalanya, dan Qinli tiba-tiba berada di alam bawah sadarnya, dan berhasil bertemu dengan kakeknya, orang yang selalu ia ingin temui. Di sana, Qin San atau Gong Musan menceritakan kalau Qinli adalah anak setengah dewa, yang dimana ayah dari Qinli merupakan seorang dewa perang, sedangkan ibunya hanyalah manusia biasa. Dan mengenai segel mutiara di dalam otak Qinli, cepat atau lambat akan mengetahui hal tersebut. Tanpa mengatakan yang jelas, terlihat Qin San atau Gong Musan ini langsung pergi dari sana, dan membuat Qinli kembali tersadar. 既然你们已经打开了九幽中卷招，想很多疑问，灭之时，或许中会有答案。你又要去哪儿？自己的路要走，血脉中不能融合的力。你现在肯定找不出比我更讲理。 Tak hanya itu, ternyata Yuan atau Yusin bukanlah seorang manusia, melainkan hasil ciptaan dari Gong Musan, kakeknya Qinli, untuk selalu menemani Qinli dimanapun Qinli berada. Dan pantas saja, di saat Yuan tewas, ia selalu bisa hidup kembali. 一个心性纯正，能陪伴。可是他心思太乱了，他做不出找寻，结果找到这么一。难怪，我初始以冤是，后来他又变。雨，回来！啊，谁叫我名字？冤。 Terlihat, Yuan akhirnya hidup kembali. Orang pertama yang ia peluk adalah Suan, karena Suan adalah orang yang ia cintai. Ingatan Yuan mengenai dirinya yang merupakan Yusin sedikit demi sedikit mulai ia ingat kembali. Maka dari itu rasa cintanya kepada Suan sudah kembali ia rasakan. Mereka pun berpelukan merayakan kebahagiaan tersebut. Setelah itu, Qinli bersama teman-temannya yang hendak mencari Yusi justru tak sengaja bertemu dengan Yusi di sana. Namun di sini tingkah Yusi terlihat begitu aneh. Qinli menyadari kalau racun cacing penyihir telah merasuki tubuh Yusi, yang membuat Yusi hendak membunuhnya. Tanpa Yusi sadari, ia mengatakan kalau saat ini ia ingin menghidupkan kembali sekte iblis dan akan membasmi umat manusia. Qinli secara perlahan mendekatinya, namun tiba-tiba ia justru diserang oleh Yusi. Melihat itu semua, Qinli dengan cepat mengurung Yusi dengan kekuatan ke-12 pilar batu spiritual miliknya dan mengurung dirinya bersama Yusi di sana. Lalu, satu persatu dari mereka mencoba masuk ke dalam penghalang di sana, namun tidak ada dari mereka yang berhasil masuk. Justru, Yuan tak sengaja memegang penghalang di sana dan berhasil memasukkan tangannya. Dari sinilah ingatannya juga mulai kembali, yang dimana penghalang tersebut terbuat dari daun emas, dan daun emas itu merupakan miliknya. Maka dari itu ia bisa memegang penghalang tersebut. Setelah itu, Yuan meminta dibunuh karena ia yakin ia bisa hidup kembali. Ia ingin melakukan hal tersebut agar bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Qinli dan Yusi di dalam penghalang tersebut. Suan tentu saja tidak setuju dengan ide dari Yuan. Namun tiba-tiba ia dibunuh oleh wanita di sana yang merupakan sahabatnya sendiri.
Sebelum ia mati, Yuan sempat mengangkatkan jempolnya dan berjanji akan hidup kembali. Anjir. Di lain sisi, Qianji beserta Si sedang berjalan di padang salju. Qianji sesaat merasakan kalau ia jatuh cinta kepada Si, karena akhir-akhir ini ia selalu bersama dengannya. Di sini ia masih bingung mengenai perasaan cinta, karena hatinya saat ini sudah tak memiliki rasa ataupun perasaan. Maka dari itu ia menanyakan kepada Si mengenai apa itu cinta. Si, yang kebetulan hatinya juga hancur dan galau karena So yang mengkhianatinya, mulai mendekatinya, lalu mencium Qianji. 你想干什么？ 知道情为何物。你若是怕了，闭上眼睛。 Itu ia lakukan supaya bisa mengembalikan perasaan dan hati Qianji mengenai apa itu cinta. Sesaat Qianji teringat di saat ia berada di alam dewa dan bertemu dengan ayahnya. Di sana Qianji merupakan senjata spiritual milik Gong Muli atau Qinli yang berupa jubah perang. Ia pun tak ingin menjadi jubah perang milik Gong Muli atau Qinli kembali, dan ia pun meminta ayahnya untuk mengubah bentuknya menjadi manusia biasa. Ayahnya sangat marah kepada Qianji karena takdir dewa sudah memutuskan kalau Qianji harus tetap menjadi jubah perang milik Gong Muli. Qianji yang tak peduli dengan konsekuensinya tetap ingin menjadi manusia biasa supaya bisa terlepas menjadi jubah perang spiritual. Ayahnya yang tak tega lalu mengubah Qianji sebagai bentuk manusia, namun dengan satu syarat. Qianji harus rela menghapus perasaannya tentang cinta, dan selama di bumi, ia tak akan bisa merasakan apa itu cinta. Kalau syarat itu dilanggar, maka Qianji akan berubah bentuk menjadi jubah perang lagi. Dan seketika, rambutnya berubah menjadi putih. Setelah itu ia tersadar dan menolak Si yang sedang menciumnya. Kembali ke Qinli. Di sana ia berhasil membuat Yusi menjadi sadar kembali. Sesaat ia hendak membawa Yusi kembali ke suku Ling, namun ia merasa aneh saat memegang tangannya. Saat tiba di suku Ling, Yusi menyadari kalau tempat yang ia pijaki bukanlah suku Ling, melainkan masih berada di dunia ilusi yang dibuat oleh Qinli. Ternyata saat ini Yusi hanya berpura-pura telah sadar, dan Qinli sedari awal sudah menyadari hal tersebut. Qinli lagi-lagi membawanya ke sebuah dunia ilusi. Yusi yang kesal lalu hendak membunuhnya menggunakan kekuatan darah sekte iblis. Qinli seketika terlempar dari sana. Namun anehnya, serangan Yusi juga balik menyerangnya, yang membuat mereka berdua sama-sama terlempar. Hal tersebut sengaja Qinli lakukan agar Yusi menjadi sadar kembali dan tidak terpengaruh oleh racun cacing penyihir. Alhasil, rencananya pun berhasil membuat Yusi menjadi sadar kembali. Setelah itu, ingatan mereka tiba-tiba bersatu dan mengingat masa lalu saat mereka menjadi dewa. Di sana terlihat ada anak kecil yang ternyata anak itu adalah Yusin yang sedang menanam daun emas untuk Qinli. Di sini Qinli atau Gong Muli ini sangat marah karena Yusi dengan sengaja melupakan dirinya, karena sebelumnya mereka berdua ini sudah berjanji untuk saling mencintai. Adegan pun berpindah yang dimana di saat mereka masih kecil, mereka telah mengikat janji untuk saling bersama. Di saat itu, Qinli atau Gong Muli ini hendak pergi untuk menempa ilmu untuk menjadi seorang dewa petir yang kuat, dan ia pun meminta Yusi untuk menunggu kepulangannya. Dari sinilah janji itu dibuat, dan Yusi selalu menunggu kepulangan Qinli. Kembali ke adegan sebelumnya, Yusi terus meyakinkan Qinli kalau ia tidak pernah melupakannya. Namun Qinli tak percaya atas semua ucapan dari Yusi dan menganggapnya sudah melupakan dirinya. Terlihat, sejak Yusi masih kecil, ia dengan senantiasa menunggu kepulangan Qinli. Hingga ia tumbuh dewasa, ia juga tetap setia menunggunya. Di sanalah Chongming, ibunya Yusi ini mengatakan kalau ia yang melarang Yusi untuk bertemu dengan Qinli. Karena saat Qinli sedang berlatih, Qinli di saat itu telah memiliki teman wanita yang menemaninya, yang dimana wanita tersebut merupakan ciptaan dari kakek Qinli untuk menemaninya. Mulai dari situlah Yusi menjadi patah hati dan mengira kalau Qinli yang lebih duluan melupakannya. Dan anak kecil yang menemani Qinli ini
adalah Xin Er, atau yang kita kenal adalah Ting Yu. Qin Li seketika memeluknya dan berkata kalau ia tidak pernah sedikit pun melupakan Yusi, dan semuanya ini terjadi karena kesalahpahaman saja. Di lain tempat, Soyang saat ini telah mempelajari kekuatan penyihir hitam, dan ia pun semakin terperangkap ke dalam jiwa jahat. Ia melakukan itu supaya bisa lebih kuat dari Qin Li, orang yang ia anggap selalu lebih kuat darinya. Qianji dan Si sesaat memasuki tempat makam leluhur para dewa yang telah meninggal. Di sana ia melihat ayahnya yang mengorbankan diri agar Qianji bisa menjadi manusia, karena sebelumnya ia sudah menentang kehendak dewa, yang sebelumnya ia merupakan jubah perang milik Qin Li atau Gong Muli. Di sana, Si hendak membunuh pemimpin penyihir hitam agar bisa menyadarkan Soyang terhadap kekuatan cacing penyihir. Namun di saat ia hendak membunuhnya, Soyang seketika tiba-tiba berada di sana dan menghentikan Si. Soyang saat ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bahkan, Qianji bukanlah tandingannya. Si akhirnya terpaksa menusuk Soyang menggunakan senjata milik ayah Qianji, yang membuat Soyang sekarat. Qianji yang melihat kesempatan itu lalu hendak membunuhnya. Si yang sedari awal mencintai Soyang tak ingin Soyang tewas di sana. Alhasil ia merelakan nyawanya untuk melindungi Soyang dan menolak kekasihnya tersebut agar kembali ke alam manusia. Karena insiden tersebut yang membuat Si akhirnya tewas di tempat. Secara kebetulan, perasaan mengenai cinta telah kembali ke hatinya saat melihat Si. Akhirnya, Qianji telah sadar kembali. Dan ia pun telah mengingat siapa dirinya sebenarnya. Dan ia mengatakan kalau ia adalah jubah perang milik Qin Li atau Gong Muli. Dan seketika, rambutnya yang putih berubah menjadi hitam. Setelah itu, ia pun memakamkan jasad Si dan menguburkannya di padang salju.